Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Nurullah, 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 Habibullah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati murabi kita, guru kita bersama, orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Basuroh, semoga beliau dan seluruh keluarganya sehat, panjang umur, penuh barokah, wangi di sisi Allah dunia akhirat, amin. Begitu juga guru kita bersama Syekh Depok. Siapa Syekh Depok ya? Syekh Depok ini ketua MUI Depok. Syekh Depok, nama lainnya Syekh Depok Abuya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Beliau juga dan seluruh keluarganya semoga sehat walafiat, panjang umur, pesantrennya barokah, Allah berikan barokah yang sempurna dunia akhirat, wangi di sisi Allah dunia akhirat. Juga yang mulia, yang dimuliakan Allah, guru kita bersama Abuya Kiai Haji Ahmad Watoni, lalu Habib Abdullah Basuroh, lalu ada Habib Faisal Haddad, lalu ada guru kita Syekh Mampang. Syekh Mampang ini Abuya Kiai Haji Yusuf Syukur. Syekh Mampang, ada Syekh Mampang Bapak. Bapak Ji, ada Syekh Mampang. Syekh Mampang, udah keluar namanya Syekh Mampang. Juga Abuya Kiai Haji Saman Mai, Habib Sodik Asegaf, ada Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Farhad Gede, Habib Syekh, juga Habib Hamid Al-Bawah apa Al-Atas Al-Haddad. Oh, bukan Al-Bawah, bukan Al-Atas, tapi Al-Haddad. Ya, para habaib semua yang hadir di sini, juga ada guru kita Abuya Kiai Haji Saifuddin dari Bedahan dan seluruh DKM Masjid Baitur Rahman ya. Ada Pak Haji Jaya, Pak Ustaz Joko, semua yang hadir. Mana? Ustaz Hasanuddin juga hadir ya, Masya Allah. Maaf Kiai ya, bapak-bapak, adik-adik semua yang hadir di sini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita yang banyak semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga akhir hayat kita kelak husnul khotimah. Allah tolong melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan kita bahagia berjumpa dengan Allah. Begitu juga dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Amin. Ini di sini juga yang lewat, ini ada Abah Kiai Haji Huda Nursidin, juga Pak Abah Ustaz Haji Andre. Terima kasih selalu mendakwah selalu mensiarkan majelis kita. Semoga beliau juga sehat walafiat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Jamaah, ini jamaah sekarang lagi taklim, benar? Ada dari asar tadi saya dengerin semangat. Ya, dari mulai sebelum asar, sholat asar berjamaah, benar semuanya taklim. Tapi semua yang hadir sini menuju kuburan, antri menuju kuburan sambil taklim. Itu keadaan yang terbaik. Antri menuju kuburan sambil taklim. Ada orang antri menuju kuburan sambil bermaksiat, nauzubillahi min dzalik.
Ada orang antri menuju kuburan sambil mudawamah Al-Quran, wangi di sisi Allah. Ada yang antri menuju kuburan tiap hari waktunya nggak lalai mengingat Allah. Ada yang antri menuju kuburan pergi ke kantor, benar pergi ke kantor, tapi dia menuju kuburan. Benar dia ke kantor, tapi ke kuburan sambil menuju kuburan sambil pergi ke kantor. Antri ke kuburan sambil menuju ke kantor. Dia sambil antri menuju ke kuburan pergi ke kantor sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kereta, di mobil pribadinya, di bis, dia naik motor sambil zikir la ilaha illallah. Ini juga wangi di sisi Allah dunia akhirat. Semoga antrinya kita ini menuju ke kuburan selalu mengingat Allah. Ini ada yang saya tanya nih. Barusan yang saya omongin apa, kalian itu bisa jawab, saya kasih hadiah. Nah, itu yang baju hijau biru tuh. Nah, itu. Apa yang saya omongin? Nah, apa yang saya omongin? Itu benar. Ayo, kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya macam-macam, bagaimana nanti. Nah, ente rugi. Karena syaitan menggelincirkan ente disuruh nengok ke sana, yang mana ente nengok ke sana nggak dapat apa-apa. Allah sudah tetapkan rizki buat bapak itu, sudah diterima itu rizki dari Allah. Ya, semua yang diterima itu tadi kata guru kita rizki minallah, rizki dari Allah. Allah jadikan sebab-sebab pada yang dikehendaki. Semua kebaikan, semua amal itu milik Allah. Kenapa begitu? Allah gerakkan hati kita untuk beramal. Kalau Allah nggak gerakkan hati kita untuk beramal, terpikir nggak kita akan beramal? Tidak, nggak mungkin. Lalu kedua, Allah berikan rizkinya untuk kita mengamalkan. Kalau Allah nggak berikan rizki untuk diamalkan, kita mau ngamalin pakai apa? Ya. Lalu ketiga, Allah sediakan yang menerima amal. Jadi sebenarnya seseorang yang disebut oleh hamba-hamba Allah itu dermawan, sebenarnya pemilik dermawan itu adalah Allah. Hamba-hamba tersebut cuma Allah jadikan sebab. Yang dijadikan sebab itu harus waspada. Jangan sampai kepalanya jadi besar. Jangan sampai, saya Tuan Jambrong. Saya dermawan, tergelincir dia habis. Justru harus lebih takut kepada Allah supaya Allah jadikan sebab yang banyak. Ini amal milik Allah. Ya, yang gerakin itu hati Allah, rizkinya dari Allah, yang menerima amalnya Allah tentukan. Begitu juga guru-guru yang ngajar. Dan guru-guru yang ngajar dengan ikhlas, Allah gerakkan hatinya untuk mengajar ikhlas. Allah berikan ilmunya yang berkah. Allah berikan lisannya, hatinya untuk menyampaikan kepada yang Allah kehendaki untuk mendengarkan. Itu juga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah jamaah, kita berjumpa lagi di majelis taklim kita. Semoga Allah redho kepada kita semua. Ini tanggal 29 Syawal kalau nggak salah ya. Syawalnya udah habis ya. Baiklah. Tapi selama jamaah ada datang ke majelis ini, ada tatapan mata saya kurang menyenangkan, ada lisan saya kurang menyenangkan, apapun yang di sini kurang menyenangkan, mohon maaf lahir. Ya, sama-sama. Jamaah juga begitu juga, saling memaafkan karena Allah. Itu di dekat arsinya Allah ada satu kota, yang kota itu dari cahaya. Lalu penduduknya pakaiannya juga dari
cahaya, sehingga membuat takjub, bertanya hamba-hamba Allah, anbiya dan lain sebagainya, siapakah mereka ya Allah? Bertanya kepada malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang melakukan segalanya hanya karena Allah. Mereka ikhlas karena Allah. Juga seseorang yang bersahabat ikhlas karena Allah, ini juga insya Allah ahli jannah. Nah, semua jamaah yang hadir di sini insya Allah ikhlas semuanya karena Allah. Jagain majelis kita, tetap semangat juga jagain negara kita. Ini negeri kita jangan sampai rusak. Selalu berdoa, minta pertolongan Allah supaya penguasa-penguasa ini, mereka ini menggunakan kekuasaan yang Allah titipkan pada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Semoga itu di TV itu yang sekarang tiap hari ditayangkan bunuh-membunuh, semoga berhenti. Itu sesuatu yang buruk, seperti iklan, si ini bunuh ini, nanti yang lainnya ngikut. Anak kecil tawuran iklan di sana, berita viral di video, itu anak kecil nggak ngerti apa-apa. Anak kecil tempat lain akhirnya terpicu juga, dia tawuran juga, diiklanin di TV. Ini merusak, sehingga moral begitu jatuh. Setiap saat di TV itu, maaf ya, duduk lagi. Nah, setiap saat di TV itu banyak hal-hal yang membuat kalau nggak hati-hati terpicu berbuat maksiat, berbuat kejahatan, karena dicontohin. Nah, ini semoga keadaan seperti itu berakhir, pendidikan anak-anak sekolah kembali kayak dulu, diselipkan pendidikan agama yang baik, pendidikan budi pekerti yang baik. Ini juga bapak-bapak yang hadir, yang punya anak, dia sayang sama anaknya. Saking sayangnya itu anak dipegangin handphone yang canggih, handphone yang modern. Saking sayangnya itu bapak itu, sehingga dia lupa anaknya yang masih 7 tahun, 6 tahun, dia bangga bisa buka handphone, bisa cari macam-macam. Saking sayangnya itu bapak itu kepada anaknya, sayang yang terbalik, sehingga anaknya menjadi rusak. Itu sayangnya terbalik, sehingga anaknya rusak, melihat pemandangan di handphone yang mestinya nggak boleh dilihat. Orang tua saja melihat segala kemaksiatan itu lama-lama tergoda apa enggak? Ya. Tergoda. Kecuali yang dia selalu berlindung kepada Allah, dia nggak akan tergoda. Ya. Siapa yang menitipkan jiwanya, raganya kepada Allah, minta diselamatkan terus menerus, insya Allah oleh Allah diselamatkan dunia akhirat. Itu kata Syekh Abdullah bin Alalil Haddad, Sohibur Ratib Al-Haddad, hati-hati kepada sesuatu yang dilihat yang sudah masuk kepada jendela hati. Hati tidak ada jendelanya. Yang sudah masuk ke jendela hati itu susah keluarnya. Oleh sebab itu tadi yang disampaikan guru kita, apa yang gak pantas dilihat bukan bagian kita, udah lawan aja. Nggak ada itu pemandangan yang ini pemandangan bagus dilihat, enggak. Hadza min amali syaitan. Emang kalau sudah ngelihat ada misalnya perempuan yang dianggap cantik, dianggap ya belum cantik, baru dianggap cantik, dilihat. Emang kalau sudah lihat dapat apaan? Ayo, baju biru ente kemari. Sini. Iya, ente kemari. Ya. Ya, ente.
Ente kan dulu mantan bandol, ente kembali. Mari mari. Apa dia? Regar. Regar. Apa dia nih regarnya? Regar. Dikasih hadiah tuh, si regar. Dah. Udah. Di situ ya. Saya mau bertanya, ya sekarang ya di situ. Ketika Bapak ini masih muda, ya kalau lihat perempuan cantik suka ngeliat nggak? Jagonya. Tapi tolong bantu saya kasih dia halo. Jagonya. Ayo jawab yang benar. Jawab yang benar si regar. Ayo regar. Coba. Lebat sama Habib. Berapa saya coba. Nah iya, ini kan ditanyanya ketika waktu masih Muda. Ya. Ketika masih muda, Bapak dulu kalau lihat perempuan yang dianggap cantik, belum cantik baru dianggap cantik, suka melototin nggak? Suka. Lah. Saya terima kasih dijawab jujur ya. Nah, lalu setelah suka melototin itu apa yang didapat? Menghayal. Hah? Tidak dapat kenikmatan nggak? Ya itu kenikmatan palsu, ya kenikmatan maksiat, dosa. Setelah itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat dosa, berjinah mata. Nah, berjinah mata. Lalu enak ngelihat apa enak nggak ngelihat? Kala itu, tapi sekarang setelah insaf, ya, alhamdulillah. Bagus sekali itu meninggalkan apa-apa yang tidak disenangi Allah. Hijrah itu dari yang tidak disenangi Allah menuju yang disenangi Allah dengan mengendalikan pandangan mata. Ya, ente dari jauh juga kelihatan ente dulunya bandel. Ente mau mungkir apa enggak? Brahma juga nih. Mau mungkir enggak? Enggak kan? Tapi kan dulu Kecil. ya, itu kan mantan ya. Nah, mantan sekarang semoga Bapak sehat panjang umur. Lain kali kalau taklim yang khusyuk biar nggak rugi ya. Coba kalungnya aja segede gini. Ayo, regar marganya tuh. Regar tuh. Tapi insya Allah Bapak ini wangi di sisi Allah. Wangi di sisi Allah dunia akhirat. Terima kasih sudah membantu saya untuk dakwah Pak. Silakan Bapak duduk aja. Dalam satu majelis ibu-ibu ya. Tadi itu perempuan baru dianggap cantik, belum cantik loh ya. Baru dianggap cantik, tapi belum cantik. Perempuan yang cantik itu yang soleha. Iya, yang soleha. Kalau dia pamer iniannya nih pendek-pendek, ya pamer ininya itunya, itu tidak cantik. Ya, tidak cantik. Sama kayak belimbing kalau dibungkus rapat, begitu dibuka, wah cantik sekali tuh belimbing. Mulus, nggak kena ulat, dimakannya enak. Ya, nah itu perempuan yang soleha itu menjaga auratnya, sehingga dia auratnya nggak dipertontonkan, nggak mau dilihat oleh orang. Aib buat dirinya, itu perempuan soleha. Ya, tapi perempuan yang kebalikannya, ya lekuk-lekuk tubuhnya dilihatin. Kebalikannya. Nah, ya maaf, dalam satu majelis, ya makasih, ya mampang. Semoga saya mampang panjang umur. Saya lagi duduk, tiba-tiba ingat sama guru kita. Oh, guru kita mulai sekarang namanya Mampang. Saya lagi zikir, entah sholawat, entah la ilaha illallah. Juga beliau ini guru kita. Saya berdahan, tapi mulai sekarang saya Depok aja. Penguasa Depok. Itu ada yang minta diganti nama, tapi nggak bisa keluar. Saya dikasih julukan apa, nggak bisa keluar sampai sekarang. Nggak ada rezekinya untuk dapat nama yang lain. Di majelis ibu-ibu,
Itu ibu-ibu itu majelisnya bagus sekali, pakaiannya longgar-longgar, auratnya tertutup. Dan ketika saya masih nunggu giliran, saya diminta untuk tausiah. Baiklah, saya mau tausiah tapi sambil ngobrol, dialog interaktif apa interaktif? Ya, dialog begitulah. Lalu di antara yang main rebana itu ada nganterin minuman. Saya lihat, masya Allah, kukunya bagus banget, bersih, dan kukunya nggak dipakein cat, ya, nggak dipakein cat, bersih bagus, masya Allah. Saya lihat satunya begitu juga, saya lihat lainnya begitu juga. Lalu ketika di majelis itu, ya ibu-ibunya mayoritasnya begitu juga, kukunya bersih-bersih. Berarti mereka itu hamba-hamba Allah yang insya Allah soleha. Lalu saya minta dibantu, tolong ibu-ibu yang muda, ibu-ibu muda, tolong bantu saya ke depan 7 orang. Ya, mereka begitu, udah tenang aja, maju aja dulu yang muda, majulah 7 orang yang muda-muda. Tolong saya dibantu untuk dakwah ya. Ya, baik. Tolong pertanyaan saya dijawab dengan jujur, sama kayak Bapak tadi menjawabnya jujur. Semoga diberkahi Allah ya Pak. Lalu saya bertanya pada ibu yang pertama, Bu, ketika di satu tempat ibu melihat seorang lelaki yang menawan, kita sebut menawan begitu aja, entah menawannya karena gagah atau karena lain sebagainya. Nah, apa yang ibu lakukan? Saya berusaha memalingkan pandangan mata saya. Ya, saya lihat dia jawabnya jujur. Nah, menurut saya insya Allah dia jujur. Saya bertanya lagi kepada ibu kedua, Bu, tolong jawab dengan jujur. Ketika ibu di satu tempat melihat seorang pria yang menawan, gagah, menawan, mempesona, apa yang ibu lakukan? Saya berusaha memalingkan pandangan mata saya karena itu haram untuk dilihat. Ya. Lalu sampai jawaban ibu yang ketujuh, jawabannya mirip-mirip. Saya sudah punya suami, pandangan mata saya yang mesra hanya untuk suami saya. Itu perempuan soleha seperti itu. Lalu ketika saya berada di majelis yang lain, saya bertanya lagi hal yang sama. Wah, saya lihat dia mempesona. Ya, apa yang ibu lakukan? Ya, saya ngeliatin juga. Itu takjub juga dia begitu. Nah, lalu jawaban yang berikutnya lebih kurang mirip-mirip juga. Jadi beda kelas. Lalu saya tanya, setelah ibu merasakan pandangan mempesona, ibu melihat apa yang ibu dapatkan? Dia diam. Lalu bagaimana kesetiaan ibu kepada suaminya ibu? Bukankah lelaki yang terbaik yang sudah menikahi ibu di rumah, suami ibu? Itu pria terbaik adalah suami ibu-ibu itu. Subhanallah. Yang saya lihat sih yang bercucuran air mata nangis satu, yang lainnya terseduh-seduh. Nah, ini jamaah, memang kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bis syahwat. Jalan menuju ke surga itu banyak halangan dan rintangannya. Jalan menuju ke neraka itu diikuti, dibantu oleh syahwat. Syahwat macam-macam. Pandangan mata penuh syahwat kepada yang bukan mestinya dilihat, itu juga bagian daripada jinah mata. Kalau sudah lihat itu, coba kita pikirin dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Dan saya perhatikan, ini orang-orang yang suka mengumbar matanya, dia di jalan pun dia nggak tenang. Dia melihat apa sedikit, lelaki itu suka ngumbar mata kepada perempuan di jalan, nggak tenang, matanya jelalatan, dia tersiksa. Begitu juga wanita, meskipun dia sudah punya suami yang keren, ganteng, karena dia sudah tergelincir kepada kemaksiatan mata,
di jalan dia lihat lelaki sempro juga menurut dia cakep, matanya jelalatan. Karena sudah kecanduan, sudah berhasil digiring oleh syaitan iblis laknat. Nah ini pandangan mata, mulai sekarang kita berlatih bareng-bareng ya, saling mendoakan sesama yang hadir di majelis ini supaya kita semua diberkahi Allah, selamat keluarga kita dunia akhirat. Saya kira itu saja yang disampaikan. Insya Allah nanti berjumpa kembali di Khamis yang akan datang. Insya Allah semoga Allah ridho kepada kita semua. Hajat-hajat bapak-bapak yang hadir di sini semoga dikabul oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan semua yang hadir di sini, yang dagang, yang kerja, yang punya pesantren, yang bangun masjid, semuanya dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita semua Allah mudahkan dunia akhirat, juga urusan kematian kita dimudahkan Allah. Husnul khotimah, Allah tolong melafazkan la ilaha illallah dengan fasih, khusyuk, bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa ini untuk istri dan anak cucu kita semua dan keluarga famili kita semua, insya Allah. Amin ya Allah.